Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rita Wicaksono dari SMKN 1 Bondowoso. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya selama 1 minggu. Jadi langsung saja kita pada intinya. Jadi pada minggu ini saya mengerjakan mesin presensi UBIK 101 menggunakan RFID. Sini saya akan menunjukkan untuk mesin presensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah laporan mesin presensi UBIK 101 pada tanggal 12 Oktober 2025. Pada hari ini saya menambahkan fitur deep sleep pada perangkat mesin presensi ini. Jadi ketika perangkat sudah tidak ada aktivitas selama 30 menit, maka dia akan memasuki mode deep sleep. Untuk percobaan kali ini, kita mencoba dengan waktu 1 menit tidak ada aktivitas, maka akan melakukan deep sleep. Untuk percobaan saja, kita coba tunggu selama 1 menit. Jika tidak ada aktivitas, maka perangkat akan masuk ke dalam mode deep sleep. Oke, di sini perangkat sudah masuk ke mode deep sleep, dan untuk membangunkannya cukup melakukan tap RFID. Sekian laporan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu untuk mesin presensinya. Jadi saya menambahkan fitur deep sleep untuk menghemat daya pada mesin presensinya. Lanjut kita ke alur program. Di sini alur programnya sudah saya buat menggunakan Draw.io. Jadi yang dilakukan pertama kali, sistem akan melakukan inisialisasi OLED. Setelah itu menampilkan TEVA, nama instansi, dan selanjutnya akan menampilkan seri dan serial number. Berikutnya akan melakukan inisialisasi SD card. Jika berhasil, maka dia akan langsung melakukan pengecekan data yang belum diupload. Jika gagal, akan menampilkan SD card tidak terpasang. Nah, di situ sistem tidak akan berjalan jika SD card tidak terpasang. Berikutnya, di sini juga ada pengecekan apakah ada data yang masih tersimpan di SD card, data presensi yang masih tersimpan di SD card. Jika ada, maka dia akan menambahkan ke antrian. Jika tidak, dia akan langsung inisialisasi RFID reader. Dan selanjutnya dicek apakah berhasil atau enggak. Nah, di sini langsung ada pengecekannya. Jika tidak, maka model RFID tidak terpasang atau rusak dan tidak bisa melanjutkan ke sistem berikutnya. Nah, jika berhasil, dia akan melakukan inisialisasi RTC. Sini juga akan dilakukan pengecekan apakah RTC-nya bisa atau tidak bisa. Jika tidak bisa, kemungkinan RTC tidak terpasang atau tidak ada baterai. Berikutnya jika berhasil akan menghubungkan ke Wi-Fi. Apakah berhasil? Jika tidak berhasil, penyebabnya itu kemungkinan SSD tidak ditemukan. Maaf, SSID tidak ditemukan atau passwordnya salah.
Jika berhasil, dia akan langsung melakukan pengecekan internet. Nah, kalau berhasil, dia akan langsung sinkron waktu. Dan kalau gagal, dia akan menampilkan WiFi terhubung tanpa koneksi internet. Dan dia juga otomatis akan masuk ke dalam mode offline. Selanjutnya, setelah sinkronasi waktu, apakah sinkronasi waktu berhasil? Jika berhasil, maka akan lanjut ke cek aktivasi ID mesin. Jika gagal, kemungkinan koneksi internet lemah. Karena untuk sinkronasi waktu disinkronkan dengan NTP server. Nah, maka jika gagal akan menggunakan waktu default dari RTC. Selanjutnya, di sini apakah aktivasi mesin itu terdaftar? Jika tidak terdaftar, maka selesai. Nah, jika terdaftar, maka dicek lagi apakah mesinnya aktif. Kalau mesinnya tidak aktif, dia akan langsung memuat data dari SD card, data RFID yang tersedia di SD card. Jika mesinnya aktif, nah maka dia akan langsung melakukan sinkronasi RFID dan organisasi. Apakah berhasil? Jika tidak berhasil, dia akan langsung meload data dari SD card, data RFID sebelumnya yang belum disinkronasikan. Juga di sini ketika berhasil, nah dia akan cek apakah ada data. Kalau ada data yang berubah, maka akan tertulis tidak ada perubahan. Jika ada, maka akan langsung disimpan ke SD card dan menampilkan sinkronasi selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan memuat data RFID dari SD card untuk melakukan presensi. Nah, disinilah alur untuk presensinya. Sini akan menampilkan nama sekolah dan setiap 30 menit akan mengecekkan apakah ada aktivitas. Jika tidak ada aktivitas selama 30 menit terakhir, maka dia akan masuk ke dalam mode sleep. Nah, ketika mode sleep, untuk membangunkan perangkat cukup melakukan scan kartu RFID. Nah, di sini akan dicek apakah terdeteksi. Nah, jika tidak, maka dia akan langsung kembali, tidak melakukan apa-apa. Jika terdeteksi, dia mengecek lagi apakah UID ditemukan. Kalau UID tidak ditemukan, dia akan langsung kembali ke sini harusnya. Nah, tapi di sini dia masuk idle karena belum saya perbaiki. Nah, jika UID ditemukan, dia akan mengecek apakah RFID-nya aktif. Nah, jika tidak aktif, maka dia akan langsung kembali ke sini dan akan menampilkan pesan RFID tidak aktif. Nah, jika aktif, maka dilakukan pengecekan apakah dari ID tersebut sudah melakukan presensi. Nah, jika sudah melakukan presensi, maka akan ditampilkan siswa sudah absen dan akan dikembalikan ke tampilan awal. Nah, jika belum, maka akan langsung ditampilkan nama dan kelasnya untuk presensi. Nah, setelah itu menyimpan dan setelah masuk ke idle selama 15 detik, nah, disitu akan dilakukan pengecekan apakah terhubung ke internet. Nah, jika tidak, maka dia akan langsung tidak melakukan apa-apa. Jika terhubung ke internet, dia akan cek apakah mesin aktif. Nah, jika tidak aktif, maka dia tidak akan melakukan uploading. Jika aktif, maka akan melakukan upload presensi. Sini kemudian ada pengecekan lagi apakah berhasil. Nah, jika gagal, maka dia akan menambah waktu idle 15 detik. Jadi total waktu akan bertambah 15 detik seiring gagalnya upload presensi. Jika berhasil, maka data akan diupload ke server. Nah, jika sudah, dia akan kembali ke tampilan awal. Selanjutnya untuk tampilan dari LCD-nya kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari splash dan juga splash screen yang kedua. Info device, inisialisasi SD card, inisialisasi RTC, menghubungkan ke WiFi, masuk ke mode online atau offline, sinkronasi waktu, sinkronasi data, tampilan presensi,
Ketika scan sukses, ketika sudah presensi, ketika upload data ke server, divalidasi apakah mesinnya aktif. Jika tidak aktif, akan menampilkan nomor dari instansi. Seperti ini untuk desain Figma-nya. Mungkin itu yang saya kerjakan dalam minggu ini. Saya mengerjakan tampilan display OLED di Figma dan juga merancang flowchart untuk sistem presensi dan juga melakukan update fitur di mesin presensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Kevin Aditya Wicaksono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.